Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Danang Priyadi, MG, SPD, MMCTM. Seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Dan tentunya beliau adalah seorang kepala sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Selamat siang, salam Danang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Luar biasa sekali ya. Pak Danang memang dari awal kita undang di Indonesia Belajar sampai saat ini semangatnya tidak pernah padam. Dan itu yang harus kita contoh ya tentunya. Dan Pak Danang dan juga sahabat pembelajar, edisi kita hari ini sangat spesial karena kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa. Dia adalah Tazana Neysha, atau biasa kita akrabnya panggilnya Neysha aja ya. Dia adalah seorang pelajar kelas 8 di SMP Cinta Kasih Seci, Jakarta. Tentunya Neysha juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Neysha, apa kabar? Selamat siang, kabarnya baik dong. Ya, wah cerah sekali ya Neysha ya. Walaupun masih muda tapi tetap harus semangat ya. Pak Danang dan juga Neysha, tema seminar online kita hari ini adalah kebahagiaan dalam kesederhanaan. Jadi memang di era zaman now itu banyak sekali remaja yang merasa galau dengan berbagai tantangan yang ingin mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, kebahagiaan seperti apa sih yang digapainya, dan hari ini kita akan bahas, kita akan ikuti pembahasan bersama-sama dengan Neysha dan juga Pak Danang di The Alien's Journey. Jadi kita harus menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup kita. Jadi untuk sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai, dan apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama-sama dengan Neysha dan juga Pak Danang. Oke, jadi memang tanpa berlama-lama lagi, Neysha dan juga Pak Danang, kita akan mulai aja tema kita hari ini. Mungkin sebelum kita ke Neysha, kita mungkin bisa langsung ke Pak Danang. Bagaimana nih Pak penjelasan dan intro mengenai kebahagiaan dalam kesederhanaan? Silakan Pak Danang. Menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya tadi sambil menyemur baju, maka terlambat dikit ya. Itu udah bahagia, artinya nanti selesai siaran baju saya kering. Nah, lalu saya berpikir pasti nanti Neysha pakai baju putih. Dan benar, kita nggak janjian. Saya mau sengaja tidak janjian, tapi saya punya feeling seperti itu. Tapi luar biasa ini Pak Agus dari Brebes juga bajunya putih. Terima kasih Pak Agus, luar biasa dari Brebes. Kalau lewat Brebes, saya suka mampir beri telur asin Pak. Berangkat untuk oleh-oleh, saudara yang di Klaten, di Semarang, ya. Tapi kalau pulang, sekarang meskipun lewat tol bisa keluar dulu sebentar, beli telur Brebes. Nah itu juga bahagia, bisa berbagi dengan teman-teman dan bisa membantu ya para UMKM terutama dalam hal jual telur asin atau juga berambang dari Brebes. Kebahagiaan saya ini untuk Jessica, tolong Jessica ya. Kemarin saya sudah mengundurkan diri dari Tamrin Artist Academy, makanya saya suruh ganti untuk menjadi Adventure Director Pathfinder Certificate yang saya peroleh tanggal 10 Juli ya. Dua gelar sekaligus saya peroleh ya selama 1 bulan itu kuliah Sabtu Minggu. Nah nanti disebutkan itu. Bahkan kebahagiaan juga muncul begitu saya mengundurkan diri dari SD-nya, sekarang saya mendapat tawaran di SMA, TBE.
Jadi kepala sekolah di sana. Jadi ya kita nggak perlu takut ya, kebahagiaan itu banyak asal kita mensyukuri. Ya, selagi Nesya membaca bukunya Nesya, kemarin kebahagiaan saya muncul juga buku saya yang keempat Nesya. 50 kesalahan serius dan solusinya diterima Gramedia dan akan diterbitkan, saya sudah tandakan kontrak. Sekarang saya menyiapkan buku yang kelima yaitu keajaiban dalam kehidupan. Ayo kejar aku Nesya ya. Saya udah kelima. Nggak apa-apa. Tadi saya ngubungin teman kita Nesya dari Fiska dari NTT yang pengen bergabung. Jam berapa? Ya saya bilang ke Indonesia Barat itu jam 14. Kalau Indonesia Tengah berarti jam 15. Indonesia Timur berarti jam 16. Begitu kan? Jadi ada hubungan-hubungan. Lalu baju putih, kita tas sama putih, tadi Pak Agus putih ya, atau yang hatinya putih. Burung berkumpul dengan bulu yang sama. Orang yang baik berkumpul dengan orang baik. Ini penulis, saya penulis, sekarang udah 4 buku, Nesya buku pertama, ya berkumpul sama penulis. Orang optimis sama orang optimis. Orang merdeka sama seorang merdeka. Kita kan habis merdeka, makanya tadi salamnya sekali merdeka, tetap merdeka. Begitu ya. Nah ini juga bagian. Ini Nesya, kalau mau boleh cerita sama Jessica dan Bapak Ibu sekalian ya. Ini baju ini bukan sembarangan saya pakai Indonesia. Pada waktu itu saya diminta mami saya itu dengan teman-temannya veteran untuk mengikuti 17 Agustus di Istana Merdeka di Jakarta. Wah itu kan nggak sembarangan bisa masuk ya. Tapi saya diledekkan nganterin orang-orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek gitu loh. Tapi yang saya ambil poin yang positif, nanti mungkin saya bisa nambahin. Apa positifnya? Ini upacara 17 Agustus Istana Negara itu nggak semua orang bisa masuk loh. Lalu saya nggak tahu nih Jessica, Pak Agus, ini harus pakai baju apa? Ya udah, saya pakai baju seperti ini, pakai topi begini, pakai dasi merah, pakai ini, terus pakai jas. Saya masuk. Ternyata apa yang terjadi Jessica? Hari itu pas pampres seragamnya itu. Makanya waktu saya masuk saya dapat kehormatan. Waktu saya keliling istana kemana-mana saya dihormatin. Saya bisa berfoto dengan para penari-penari kan, kalau yang sore itu kan ada penampilan tari dari berbagai daerah. Dan mereka dengan sukacita foto-foto sama saya. Lalu saya juga bisa foto dengan mobilnya Presiden RI 1 itu. Loh, nggak gampang loh, ya kan? Bisa foto dengan nggak bisa foto dengan presidennya dengan mobilnya. Karena ketemu presiden susah ya, upacara begitu kan susah Pak dijaga ketat. Nah, ini sejarah. Jadi kebahagiaan itu sesederhana itu ya. Nesya bisa upacara di Istana Negara 17-an, lalu bisa foto dengan mobil presiden ya. Yang lucu lagi kan ini oma-oma nenek-nenek veteran ini kan tentu haus ya kalau cuaca seperti ini. Saya minta boleh minta ini untuk para veteran aqua atau apa yang lainnya disebutkan. Dua-duanya. Lalu kita juga dapat sepaket goodie bag. Nah, itu kan kebahagiaan sesederhana itu ya Nesya, seperti Nesya bisa makan bersama orang tua, bisa punya sahabat, bisa punya coklat. Dan ini Nesya kan saya udah ngomong banyak. Artinya apa? Saya nggak mau kita hanya ketemu sekali. Nanti minggu depan kita harus ada seri yang kedua. Kenapa? Kita harus bagi dua cerita ini nggak selesai di sini. Satu, ya kalau sekarang kita bicara kebahagiaan, besok kita bicara tentang penulisan. Ya, karena banyak orang yang ini ada Ria Rudina dari Jogja, ini baru mau nulis buku. Nah, nanti kan Nesya bisa cerita, gimana sih kok tahu bisa nulis? Dari mana sih gimana? Jadi nggak cukup sekali, paling tidak 2 kali. Jadi sudah saya charter ya, jangan kemana-mana ya, Kamis depan kita ketemu. Supaya nggak ngomong lama-lama, Jessica boleh langsung ke Nesya, Jessica? Siap, terima kasih Pak Danang, introduction-nya luar biasa sekali ya, dan betul kata Pak Danang, memang kebahagiaan itu sederhana ya Pak ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan langsung lanjut aja ke Nesya. Silakan Nesya. Ya, ini share screen dulu ya. Udah tampak. Oke, udah. Selamat siang
teman-teman, Bapak Ibu guru, dan semua yang udah hadir di seminar Indonesia Belajar. Saya pertama-tama mau ucapin terima kasih untuk Indonesia Belajar dan juga Pak Danang yang sudah mengundang saya menjadi pembicara pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Fazana Nesya Batuael, biasa dipanggil Nesya, dari Sekolah Cinta Kasih Suci, kelas 8. Banyak orang, anak-anak, remaja, orang tua, yang sepanjang hidupnya mencari arti kebahagiaan. Kalau kita bahagia, pasti kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, apa arti kebahagiaan menurut kamu? Ini boleh diketik di kolom chat ya. Menurut kamu tuh arti kebahagiaan itu kalau apa? Nah, ada banyak pendapat orang yang mengartikan sebuah kebahagiaan. Ada yang juara 1 itu bahagia, ada yang bisa jalan-jalan ke luar negeri bahagia, ada yang dikasih hadiah dia bahagia, terus ada juga yang dapat uang dia bahagia, dan masih banyak lagi. Di Alliance Journey, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Asal muasal saya menerbitkan buku ini dimulai dari kesempatan yang diberikan oleh Pak Didi, yaitu guru bahasa Indonesia yang sekarang sudah menjadi wali kelas saya di kelas 8, yang menawarkan untuk menulis buku ini dan membimbing saya sampai selesai tulis buku ini. Kalau ada Pak Didi, saya mau ucapin terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Karena saya sangat bersyukur banget bisa nulis satu buku ini. Itu buku perdana. Saya memilih judul di Alliance Journey ini karena di bab 1 sudah dibahas Alien adalah nama panggilan saya. Dan saya memilih untuk menuliskan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan karena menurut saya kita bisa bahagia dalam hal-hal yang sederhana yang kita temui sehari-hari. Tentu banyak arti kebahagiaan di antara semua orang. Nah, kali ini saya akan membahas contoh kebahagiaan dalam kesederhanaan menurut saya yang saya tuangkan di dalam buku yang saya tulis ini. Terima kasih buat yang sudah order bukunya, dan langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama, kita bisa bahagia ketika memiliki keluarga yang mengasihi dan merawat kita sejak kecil. Saya menuliskan cerita tentang keluarga, baik orang tua, maupun papa mama, maupun keluarga besar seperti nenek, oma, opa, tante, om. Ini ada di dalam buku saya di bab 1, 2, 7, 8, 16, dan masih banyak lagi. Kebayang nggak sih kalau kita nggak punya keluarga, atau di pandemi ini pasti banyak teman-teman di sekitar kita yang kehilangan anggota keluarganya. Pasti sedih ya. Dan ini harus kita bahagiain karena masih punya keluarga yang masih sehat di masa pandemi ini. Dan menurutku, keluarga adalah harta yang paling berharga. Lalu kita juga bisa bahagia ketika memiliki sahabat yang pengertian. Dulu aku pikir kalau juara 1 itu akan membahagiakan. Tapi ternyata jauh lebih bahagia ketika kita memiliki sahabat yang pengertian. Ada pepatah yang mengatakan 1000 teman terasa kurang, tapi 1 musuh terlalu banyak.
Apalagi kalau kita punya sahabat yang ada saat kita suka maupun duka. Itu adalah hal yang harus banget kita syukuri. Nah, di buku ini aku juga ada membahas tentang persahabatan. Lalu kita bisa bahagia ketika kita belajar menabung sejak dini. Teman-teman percaya deh, kita bisa bahagia loh kalau bisa menabung sejak dini, walaupun itu sedikit demi sedikit. HP pertama saya beli dari hasil tabungan. Dan beberapa barang yang saya inginkan juga saya beli dari hasil tabungan yang saya tabung dikit demi sedikit. Lalu irit atau hemat di antara orang-orang yang boros juga adalah suatu kebahagiaan. Di buku ini saya juga ada menulis tentang menabung dan pengalaman pertama kali investasi. Lalu kita juga bisa bahagia ketika mendapatkan guru yang baik hati. Teman-teman, ternyata kita bahagia loh ketika diajari oleh guru yang baik hati. Di buku ini saya menuliskan tentang seorang guru yang sederhana dan baik hati. Di buku ini juga saya menulis betapa kesalnya jika diajari guru yang pemarah. Jadi ternyata karakter guru-guru di sekolah kita itu pasti berbeda-beda ya. Nah, kita juga bisa bahagia ketika jatuh cinta pertama kali. Ini pasti udah nggak asing lagi di kalangan remaja. Cepat atau lambat, kita akan menyukai seseorang. Yang pasti menyukainya lawan jenis ya. Atau bisa jadi kita disukai orang. Bisa jadi nih, kita punya pengagum rahasia. Ini pun bisa kita artikan suatu kebahagiaan. Ya, walaupun kata orang tuaku, saya belum boleh pacaran. Tetapi kita bisa jadikan berteman dengan baik atau bersahabat dan saling memberikan semangat. Ya, Alliance Journey, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup. Ada banyak cerita tentang keluarga, persahabatan, ketika iri hati melanda, mengatasi insecure, dan cerita lainnya yang unik di dalam buku ini. Buku ini kalau dibaca bisa membuat pembacanya tersenyum dan membayangkan kalau kalian pun punya kebahagiaan dalam hidup kalian yang bisa jadi mirip dengan cerita yang ada di dalam buku ini. Buku ini juga bisa jadi hadiah loh buat papa mama yang mungkin sibuk bekerja dan memiliki waktu yang dikit untuk bermain bersama anak-anaknya. Buku ini bisa menjadi hadiah untuk guru-guru supaya bisa berelasi dengan anak-anak muridnya dan bisa menjadi guru yang baik ketika mengajar. Buku ini juga bisa untuk diri kita yang masih remaja, supaya kita bisa menemukan makna dari kebahagiaan. Menurut saya, semua orang bisa bahagia, dan semua orang berhak bahagia. Dan kebahagiaan itu sangatlah dekat dalam keseharian kita. Hal-hal sederhana pun bisa membuat kita bahagia loh. Jadi kesimpulannya, kamu bisa menemukan kebahagiaan dalam kehidupan keseharianmu yang kamu maknai dengan ucapan syukur. Nah, sekarang udah selesai nih materinya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab tentang kebahagiaan dalam kesederhanaan. Yang mau bertanya boleh ketik di kolom chat ya.
Oke, terima kasih Nisha. Mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, Pak Danang ingin menambahkan, silakan Pak Danang. Baik, seperti yang terakhir tadi Nesya katakan, sesungguhnya kebahagiaan dan kekayaan yang sejati itu terletak di dalam syukur. If you think what you don't have in life, you don't have anything. Kalau Anda tidak memikir yang tidak Anda punyai, Anda nggak punya apa-apa. But if you think what you have in life, you have everything. Tapi kalau Anda memikirkan apa yang Anda punyai, Anda punya segalanya. Jack Ma, salah satu konglomerat atau pengusaha yang kaya, miliarder atau milioner, bagi dia nggak ada artinya semua itu dibandingkan kesehatan. Jadi, adik-adik, bapak, ibu, saudara sekalian yang di sini harusnya bersyukur karena Anda punya kesehatan. Teman saya yang terkena COVID selama seminggu aja bisa menghabiskan uang 250-350 juta di satu rumah sakit yang baik. Dalam setengah bulan bisa menghabiskan 650 juta. Saya juga terkesan dari Nesya yang disampaikan, yang bisa menabung. Dengan menulis buku ini kita juga bisa menabung. Saya barusan mendapatkan royalti meskipun toko tutup semua 1,5 juta. Lumayan kan? 500.000 bisa dikasih mami yang mendoakan saya selalu supaya usahanya berhasil, bukunya laris. Dulu mami ini juga suaminya almarhum menulis buku. Sekarang nggak langsung menantunya yang menulis. Lalu bisa belanja buah tadi, barusan pulang tadi itu Jessica kita belanja buah. Wah, 500 bisa beli buah sayur macam-macam. Telur ya untuk menjaga kesehatan, madu ya, jahe. Lalu yang 500 bisa kemarin sama teman-teman karyawan, guru, staf ya, untuk sedikit makan enak ya. Di sarang Oci makanan Manado karena perpisahan ya harus makan yang enak. Nah, ini memang betul rasanya nikmat dan bahagia seperti Nesya katakan, hal-hal yang sederhana. Sementara mungkin ini dari pengalaman nyata, supaya kebahagiaan itu tidak kemana-mana, tapi yang dialami, baik yang Nesya maupun sekarang yang saya alami. Saya juga mempunyai buku 77 cara bodoh hidup bahagia. Mungkin ada yang ingin tahu, nah silahkan menghubungi saya. Terima kasih, silahkan Jessica. Luar biasa sekali, terima kasih Neisha dan juga Pak Danang, hari ini sangat luar biasa. Ini kebetulan saya sudah lihat di kolom chat, ini banyak sekali yang memberikan dukungan kepada Neisha. Keren Neisha, love you, bahagia itu ada dalam ucapan syukur. Halo Neisha, so amazing, thanks for sharing, keep inspiring, you are so special. Paling ini kita akan langsung mulai aja ke sesi tanya jawab. Kita akan langsung mulai, ini ada dari Bapak atau Ibu Isu Gunawan. Neisha berapa lama nulis bukunya? Mungkin silakan Neisha dijawab. Oke, saya menulis buku ini itu saat liburan kenaikan kelas 8 ya. Jadi ini kesempatannya diberikan saat naik kelas gitu, ditawarin mau nulis buku nggak gitu. Kan waktu liburan biar mengisi liburannya dengan hal positif. Dan akhirnya saya terima tawaran itu yang tadi ditawarin Pak Didi. Dan saya menulis buku itu 3 minggu. 3 minggu. Full selama liburan, sehari tulis 1 artikel. Jadi selama 3 minggu udah jadi bukunya. Luar biasa sekali. Neisha luar biasa. Mungkin Ibu atau Bapak Isu Gunawan semoga terjawab. Ini ada satu komentar yang menurut saya sangat menarik. Ini dari Bapak atau Ibu Andri Irawan. Bahagia itu dekat dengan Allah dengan istiqomah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan selalu berbuat baik kepada makhluk hidup. Nah, ini menjadi suatu pelengkap yang tadi Neisha dan juga Pak Danang sudah beritahu bahwa kita harus bersyukur terlebih dahulu, setelah itu baru kita harus dekat juga dengan Tuhan ya. Nah, ini Saya ada boleh nambahin ya Jessica ya. Ya, silakan Pak Danang. Tentang penulisan itu si Nesya. Supaya ini lebih lengkap, kan saya punya buku dengan yang judulnya mirip yaitu tentang kebahagiaan.
Jadi ceritanya saya itu masuk Gramedia tahun 1990. Baru masuk ada seorang almarhum Bapak almarhum Haryono itu melihat muka saya sudah mau nulis buku. Saya mikir dari mana ngelihat saya bisa nulis buku. Akhirnya ya saya ya senyum aja, tapi ya kerjanya jualan buku saja. Lalu akhirnya waktu saya menjadi manajer area di Jogja dan Jawa Tengah tahun 2010, itu penulis Bapak Sulaiman Budiman, Golden Wisdom itu langsung mengajak saya ke atas panggung dan dia berteriak saat dia ngasih sesi, ya perhatikan Mas Danang ini dalam 3 tahun akan nulis buku. Ya saya senyum-senyum aja. Ya sampai 2013 ya lewat. Tapi saya ingat ya, pada waktu tahun 2004-2005, itu saya mempunyai seorang SPG ya, pramuniaga namanya Ayu Widya. Ya, jadi Jessica kenal itu ya. Jadi dia itu suka ngoret-ngoret kalau lagi kosong waktu, lalu dibuang tempat sampah. Karena saya lihat dia cantik, pintar, apalagi anak UI, pengen tahu apa. Ternyata itu tulisnya bagus banget. Saya bilang, kenapa saya nggak nulis buku ini? Novel misalnya, kamu pertama kali jatuh cinta seperti Indonesia tadi. Lalu akhirnya buku novel pertanyaan berjudul CLBK bikin repot. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang dia sudah menulis 14 novel dan 9 buku anak. Nah, setelah itu dia baru ketemu saya tahun 2018 mengatakan, Pak, Bapak nyuruh saya nulis-nulis. Mana tulisan Bapak? Bapak banyak ngomong deh. Sekarang Bapak diam duduk saya rekam. Ya akhirnya saya nurut. Ya ini Indonesia saya juga belajar dari anak kecil. Istilahnya dari yang lebih muda dari saya. Sekarang belajar dari Indonesia. Apa yang terjadi? Akhirnya saya ajak. Dan 2018 itu keluar buku pertama. Yaitu 7 cara bodoh berjualan. Hebatnya orang juga kaget. Langsung cetak ulang 5 kali, menjadi bestseller, terjual 10.000 eksemplar, menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Meangas sampai Pulau Rote. Nyusul buku kedua. 10 bulan, nggak nyampe 10 bulan ya. Mungkin dari Februari ke Oktober itu ya nggak nyampe 10 bulan ya. 8 bulan ya. Itu 77++ tanya jawab cara bodoh berjualan. Lalu akhirnya cetak ulang 2 kali, terjual 5.000 eksemplar. Yang menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lalu buku ketiga, yaitu 77 cara bodoh hidup bahagia. Yang tadi saya sampaikan itu. Yang kalau ada yang pengen baca tinggal hubungi saya ya. Lalu, nah sekarang ini muncul buku yang keempat, 50 kesalahan dan solusinya. Itu yang lucu kita bahas ya di Indonesia Belajar. Jadi Indonesia Belajar ini memang kayak kemarin yang mengikut 100 orang itu, saya dia punya sahabat banyak dari Papua, NTT, Gorontalo, Padang, Palembang, Lampung, ternyata menginspirasi seluruh Indonesia. Jadi menulis itu memang harus apa ya? Ya kalau Indonesia masih muda, saya sudah terlalu apa ya? Usur ya, hampir 60 tahun. Tetapi cukup efektif karena 4 tahun ada 4 buku loh. Berarti setiap tahun ada 1 buku. Nah ini terima kasih Indonesia sharingnya dan kita semua. Jangan takut menulis buku. Gimana caranya? Tulis apa yang Anda alami, Anda amati, yang Anda suka. Ayu Widya sekarang tidak bekerja lagi, tapi dia hanya di rumah menjadi copywriter, co-writer atau menjadi editor. Jangan salah ya, 1 buku gini kalau saya diedit dia ini 20 juta dapatnya. Nah, kalau 4 buku kan 80 juta, banyak juga loh. Kalau dia produktif, wah bisa sampai ada yang miliatan loh, hanya menjadi copy editor. Siapa itu? Albertine Endah. Ya oke, mungkin bisa lanjut Jessica, silahkan. Terima kasih Pak Danang dan juga Neisha. Ini luar biasa sekali ya, karena maksudnya ini menginspirasi banget buat teman-teman yang takut untuk memulai, terutama. Jadi ini bisa menginspirasi sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di kolom chat, ini ada seseorang yang melakukan raise hand, mungkin ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, mungkin dari Pak Rendra Widiakso, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Assalamualaikum Pak Danang. Salam Bapak. Ya. Salam, nanti malam kita ketemu lagi ya Pak ya. Terima kasih, luar biasa ini Mas Rinda ini. Berani keluar dari zona nyaman. Ini berani keluar dari zona nyaman. Nanti malam kita 1,5 jam, sekarang kita bergabung. Terima kasih, silakan Pak. Sama ya, terima kasih Pak Danang.
Alhamdulillah memang saya memang apa namanya berani keluar dari zona nyaman ini Pak Danang, karena saya juga melihat adik kita ini ya luar biasa sekali si Tazana ini, si Nisha ya. Amin, amin. Beliau ini apa namanya adik kita ini sudah luar biasa sekali, dan saya juga tidak merasa tua. Jadi kalau anak muda mengingatkan saya itu malah lebih membara semangatnya, apalagi sekarang kemerdekaan kan begitu Pak Danang. Amin. Iya. Baik Nesa selamat ya atas karya-karyanya. Tentunya ini juga apresiasi pribadi lah dari saya. Saya apa namanya sangat mengapresiasi sudah apa namanya dari muda sudah berani menuangkan dalam bentuk tulisan bahwa goresan yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah itu adalah tulisan begitu. Bahkan ketika kita meninggal yang terkenang adalah tulisan begitu. Jadi bukan wajah kita lagi gitu ya. Ini sangat luar biasa si Indonesia menginspirasi saya. Saya terus terang Indonesia memang saya belum apa namanya belum ke arah sana ya untuk membuat buku. Tapi saya cuman masih aktif dalam penulisan artikel-artikel hukum maupun di majalah peradilan agama gitu. Cuman ini ya luar biasa lah sudah menginspirasi saya. Nah saya mau tanya nih Syah, ini sebenarnya semangat spiritnya dari mana sih gitu loh? Semangat spiritnya itu kok tiba-tiba ada pemikiran ya. Kalau tadi kan memang lihat dari ceritanya ada yang mensupport ya untuk menulis buku. Cuman saya sudah mencoba lah beberapa kali saya sudah mencoba. Saya lebih enjoy membuat artikel begitu, Pak Danang. Beda dengan si Nisha ini. Kalau Nisha ini sepertinya sudah masuk dalam alur ya, begitu, dalam alur kehidupan di buku itu gitu. Sehingga mudah sekali untuk menuangkan dalam waktu 3 minggu itu sangat luar biasa. Kalau kami artikel hukum tentunya analisa yang kami pakai dan itu sangat membutuhkan waktu yang ya boleh bisa jadi cepat tergantung dari apa namanya pembahasan begitu. Nah Nisha ini kira-kira apa nih kiat-kiatnya nih biar saya ini juga bisa termotivasi nih 3 minggu selesai buku gitu. Makasih Nisha. Silakan Nisha dijawab. Ya, kalau yang membuat saya semangat sih karena dari SD ya itu pengen nulis buku sih. Jadi ketika dapat tawaran disuruh tulis buku itu senang banget. Terus ya jadi semangat dan ya udah coba aja sehari bikin satu dalam 3 minggu itu sehari satu aja. Kadang kalau misalnya masih bisa bikin 2 ya gitu palingan. Jadi karena emang impian gitu jadi semakin semangat dan akhirnya dalam 3 minggu itu selesai ditulis bukunya. Pak Danang silakan menambahkan, silakan. Ya, ini beda Nesya bisa dengan saya ya. Nesya waktu belum pandemi ini, jadi dua tahun terakhir lah ya sejak Ayu menyetil saya untuk nulis tahun 2018. Meskipun saya ada mobil di rumah, saya nggak pernah naik mobil. Karena kalau saya naik mobil, Pertamax-nya berapa? Parkir di mall kalau saya ngasih training seharian udah 40-50 ribu. Padahal kalau naik Transjakarta itu kalau belum jam 7 berangkat itu cuma 2.000. Pulang 3.500. Nah, belum saya nyantai naik komuter lain dan seterusnya. Sehingga saya menulis itu di jalan-jalan. Kalau entah naik bis, entah naik kereta, komuter lain atau angkot. Nah, saya enaknya sudah punya Ayu Widya. Setiap kali nulis langsung tak lempar ke sana dari HP, lempar ke sana. Lalu Ayu Widya mengolah, makanya namanya dia co-writer. Nah, akhirnya karena saya berapa tahun itu naik bis, naik itu ya berapa ya, 2-3 tahun naik kereta itu, sekarang udah terkumpul yang selain 77 keajaiban-keajaiban, sudah ada naskah 77 cerita cinta. Ya kayak Naisa itu pasti ada cinta yang pertama. Cintanya orang tua dulu beda dengan yang sekarang ya. Itu. Nah, ini sederhana itu. Lalu mengenai Pak Rendra tadi, itu memang benar merdeka kita ya, nggak janjian juga udah bajunya putih ya, dasinya merah. Cuma saya udah masuk istana Bapak. Nah ini Pak Rendra, saya harus cerita, pernah masuk istana belum? Harusnya juga punya cerita bisa masuk ke istana juga dong. Apalagi ganteng begini kayak Pas Pampres. Gimana? Udah pernah ke istana Pak? Baru di depannya Pak. Oh ya nggak apa-apa, paling udah nyampe di sana. Karena orang sampai sana juga belum tentu ya bisa, nggak apa-apa. Jadi
ini kita nggak janjian, ternyata kita jadi satu semangat ya, merdeka ya dari zona nyaman, merdeka untuk berani keluar ya. Terima kasih Pak Rendra. Ini tambahan supaya mungkin menambah kasana. Tetapi yang saya catat, sebetulnya artikel-artikel Bapak tadi bisa dikumpulkan jadi buku, Bapak. Tulisan-tulisan bisa dikumpulkan jadi buku. Seperti potongan-potongan saya waktu di kereta, waktu di bus, waktu di angkot. Bahkan kalau saya capek jalan, kan sekarang kan relatif kalau di Jakarta ya, Indonesia, Jabodetabek kan banyak tempat-tempat duduk taman. Itu bisa sekali ngetik ya, saya udah 3 artikel Indonesia. Kadang sampai 5 gitu, kalau lagi semangat gitu loh. Nah lama-lama kan banyak. Sekarang udah siap 7 buku loh. Nah begitu. Oke, terima kasih. Silakan Jessica. Terima kasih Pak Danang dan juga Neisha. Kita lanjut lagi. Terima kasih juga untuk Pak Rendra ya karena telah bertanya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke Ibu Dewi. Neisha mau tanya dong, ketika menulis buku ini, kamu menghadapi kendala tidak dan apa saja? Lalu bagaimana cara menghadapinya? Silahkan Neisha. Ya, selama menulis buku ini pasti ada ya kendala-kendala gitu, entah itu bingung mau nulis apa, terus kadang juga kehabisan ide, terus juga bingung nanti kalau udah jadi siapa aja yang beli, itu paling kendala-kendalanya. Dan kalau untuk mengatasinya sih menenangin diri aja gitu, supaya diam dulu, istirahat dulu, main handphone dulu sebentar supaya ada ide-ide buat nulisnya lagi gitu sih. Oke, terima kasih Neisha. Mungkin dari Saya sisi Pak tambahin Danang, ya. silakan. Kalau saya, ide kok nggak pernah habis ya. Luar Misalnya biasa tentang sekali Pak kebahagiaan. Danang. Saya jalan kaki lihat bunga melati harum banget. Saya berhenti di situ. Saya cium, gratis lagi karena di pinggir jalan kan. Wah, itu satu kebahagiaan. Ya, karena kalau sekarang Indonesia kita nggak bisa mencium bahaya. Wah, berarti kena COVID ya kan? Lalu yang kedua, begitu jalan karena berangkat pagi Indonesia lewat taman, ada suara burung-burung. Saya lihat burung-burung warna-warni, udah bahagia. Karena burung biasanya pada ditangkap, diperjualbelikan. Ini di alam bebas. Lalu kalau misalnya ketemu orang yang pemungut sampah atau botol atau apa, karena saya jalan kaki menghemat uang, maka kadang-kadang uang 20.000 yang saya bisa untuk pakai makan, saya kasih mereka. Mereka bersyukur, terima kasih. Bahagia sekali kan apa? Kebahagiaanku dalam kebahagiaan orang lain. Kebahagiaanku dalam kebahagiaanmu. Termasuk senyum dengan orang-orang. Atau bahkan kalau saya bawa bekal minum, atau bawa bekal pisang, melihat anak digendong dalam bus yang berdesak-desakan, anak itu saya kasih pisang itu. Atau makanan atau minuman. Bahkan yang lucu kalau ada anak duduk di pinggir jendela bus, saya di belakangnya, saya cerita. Dan saya tidak pernah malu membawa atribut-atribut dongeng itu. Di kereta, di mana bus, dan itu sudah satu cerita buku tentang kebahagiaan bahkan orang lain. Dan kalau cerita nanti sampai sore. Makanya Jessica lanjutkan. Terima kasih Pak Danang. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Pak Andri. Sumber inspirasi Neisha menulis tentang materi ini apa? Apakah melalui sebuah kontemplasi? Silahkan Neisha. Oke, sumber inspirasinya yang pertama itu karena ini ditawarkan ya dari guru saya. Jadi ya saya mau tulis itu, terus sumber inspirasinya juga dari orang tua yang menceritakan masa kecil atau yang pernah dialami dulu gitu. Dan saya juga searching sumber inspirasinya dari bacaan orang, saya baca-baca gitu. Terus ya saya menulisnya itu dari hal-hal yang sehari-hari gitu, misalnya bersama sahabat atau pertama kali menabung, investasi, terus cara mengatasi insecure dan lain-lain. Terima kasih Oke. Neisha. Mungkin dari sisi Pak Danang, silakan Pak. Ya, kalau saya ini sebetulnya menulis buku itu dari visi misi hidup saya. Visi misi hidup saya adalah mencintai Tuhan lewat mencintai sama, melayani Tuhan lewat melayani sesama. Tapi itu ada di buku yang terakhir ini tentang kebahagiaan.
Tapi persis yang tadi dipikirkan oleh Nesya, laku nggak? Makanya saya menulis buku yang pertama tentang penjualan Nesya. Apa yang saya alami saat penjualan, yang sering kita bahas ya Sika ya, itu gimana menemui anak, orang tua, orang yang perlu dibantu. Akhirnya karena pengalaman, orang bisa mencontoh dengan mudah. Maka buku laris sampai cetak ulang-ulang berkali-kali sampai puluhan ribu, ya. Ya lumayan Indonesia kalau setahun laku 3.000 itu bisa 25 juta masuk Indonesia. Iya. Waktu belum pandemi ini 3.000 eksemplar buku saya laku. Ya karena pandemi kan toko banyak yang tutup. Masuk mall harus pakai itu ya Jessica, harus menunjukkan kartu vaksin. Saya tadi lucu, belanja aja di pasar Swalayan disuruh nunjukin vaksin. Aduh. Tertinggal di rumah gitu ya. Tapi ya boleh masuk ya. Itu artinya apa? Dari pengalaman kita itu akan lebih mudah menulis. Lalu persis Nesya dari baca. Karena saya ngasih training-training di toko-toko buku, maka nggak kurang sumber buku-buku itu. Ya, saya baca. Lalu dari melihat di jalan-jalan tadi, cerita orang lain, pengalaman orang lain. Nah, belum kalau saya di toko itu tanya-tanya, kamu ngalami susah apa, kamu ngalami senang apa. Udah, itu banyak banget itu. Belum tanya supervisornya, belum tanya manajernya, belum tanya ratio manajernya. Nah, tinggal dikumpulkan atau kompilasi, lalu jadilah. Maka sekarang saya sudah punya 7, ya. Tapi udah terbit 4. Nah, masih nyimpen 3. Nah, itu karena kumpulan-kumpulan. Pokoknya begitu ada ide langsung. Ya, Tamara Geraldine waktu itu cerita sama saya bahwa dia sama suaminya kadang seperti ini. Sekarang aku ada di kamar selama 1,5 bulan, kadang 3 bulan. Kamu nggak boleh ketemu. Kan ini aneh, gila juga ya. Sampai 3 bulan nggak ketemu suaminya, hanya konsentrasi nulis buku. Maka ya muncul buku itu. Memang caranya beda-beda. Saya nggak tahu kalau Indonesia jam berapa. Kalau saya biasanya pagi itu lebih sebelum aktivitas, biasanya bangunnya jam 4, saya jam 8 udah tidur, rata-rata jam 9, jam 4, 5 udah bangun. Nah, sebelum jam 6, jam 7 itu saya udah bisa nulis. Tapi kalau yang umumnya sekarang ya kumpulin di jalan-jalan itu. Jadi tulisan saya itu banyak kumpulan karena naik kereta, naik bis, naik angkot, karena duduk di taman dan seterusnya. Di pinggir jalan kan banyak tempat duduk juga. Kadang-kadang lagi mood nulis. Begitu. Oke, terima kasih. Silahkan Jessica. Terima kasih Pak Danang. Mungkin dapat disimpulkan bahwa ternyata apa yang terjadi di kehidupan kita itu dapat menjadi inspirasi untuk kita menulis ya Pak Danang ya. Betul sekali Jessica. Mudah kan? Berarti Jessica mau nulis dong. Siap Pak, kita motivasi lagi ya. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu atau Bapak Isu Gunawan. Nesya, zaman sekarang kan anak-anak remaja sukanya lihat TikTok di HP, baca artikel di HP, nonton di HP. Nah, apakah pesan dari buku ini akan dibuat dalam bentuk TikTok sehingga follower-followernya Nesya itu juga bisa tahu dan terupdate? Oke, kalau TikTok, saya emang udah aktif di TikTok sejak lama, dan saya juga upload konten-konten yang positif, username-nya Nisha, sama kayak Instagram. Dan untuk promosi bukunya, saya udah post, tapi mungkin untuk pesan-pesan isi bukunya itu, saya akan bertahap post juga di TikTok pribadi saya. Oke, kalau jawabannya Pak Danang ya. Gimana nih Pak? Indonesia, saya selalu cantumkan di mana, itu di WhatsApp, di YouTube, pokoknya mana. Karena banyak orang beli ini untuk Indonesia ya. Ada yang karena dari WhatsApp, ada yang karena Indonesia Belajar. Tapi saya nggak ngomong jualan banyak di sini, nanti saya kena royalti sama Jessica, jadi saya diem-diem saja gitu ya. Lalu juga ini, kalau buku kita bagus seperti ini, banyak buku yang kayak Indonesia ya, nanti ada yang referensi. Misalnya ya, saya nggak tahu, buku saya referensi untuk ke kelompok SMA De Brito, itu kelompok sekolah Jogja yang luar biasa. Lalu diresensi oleh sekolah Koryesu Malang yang luar biasa juga, itu sudah terkenal. Termasuk waktu itu Akademi Pendidikan Ahmad Dahlan Jogja. Lalu ada di ya termasuk Indonesia Belajar ini kita bisa secara nggak langsung, dan Indonesia Belajar nanti untungnya Nesya nanti akan buat YouTube-nya. Dari situ akan keren karena kemarin saya siaran dengan ARC itu ya, followernya langsung di tag sama Mas Iko langsung 2.565 lebih gitu loh Jessica. Itu sudah berapa waktu lalu, sekarang pasti nambah. Jadi akan mengembang terus.
Jadi ada orang-orang toko yang tahu-tahu meresensi buku saya. Bahkan banyak bajakan buku saya. Indonesia jangan salah ya. Itu di marketplace, di Lazada, di Shopee, bahkan saya dibajak sebagai pembicara orang Surabaya dijual di Indonesia Timur, mengataskan nama saya dengan pakai buku saya. Tapi nggak apa-apa kalau saya ya berpikir positif. Saya tambah terkenal, tambah dikenal orang, publikasi dan membantu orang. Coba buku saya yang 77, 98.000, ada yang di Jogja itu jual 5.000, beli 8 gratis 1. Bisa bayangin nggak, Nesya? Tapi ini cerita yang jauh. Semoga Nesya mendapatkan yang lebih baik dari saya. Jadi banyak cara. Networking itu penting. Dan dengan itu, ini Nesya, penting juga ya untuk Nesya. Kalau ada orang tertarik, kita dipanggil jadi pembicara. Saya bisa jualan loh, sekali ngomong 10 juta, 5 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta. Kemarin aja saya nggak minta, ada yang ngasih kenang-kenangan, itu kenang-kenangan 500.000. Nah ini kadang lebih gede nih ya daripada kita jual buku susah-susah. Nah pengalaman Nesya ini bisa dijual. Tak kasih tahu ya rahasia-rahasia saya yang Nesya atau mungkin yang lainnya nanti bisa dipakai. Dan saya itu sekarang kan banyak ya untuk diminta bicara. Dan dari situ, misalnya nanti malam saya juga bicara diundang Pak Arief Hidayat, Sekretaris Jenderal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI. Kalau kemarin pesertanya 100, itu ada puluhan yang beli loh ya Sika. Tapi jangan tanya royalti ya, Jessica, kamu berkatnya dari Tuhan saja. Lanjut. Terima kasih Pak Danang, terima kasih juga Neisha. Ini ada pertanyaan dari Pondok Kasih Pinang Ranti. Bagaimana seusia Neisha itu bisa menuliskan buku tentang kebahagiaan? Apa yang menjadi latar belakang dan inspirasi pada saat menulis buku ini? Mungkin tadi sebetulnya Neisha udah sempat jawab sedikit-sedikit ya. Mungkin Neisha mau menambahkan? Silakan. Ya, jadi awalnya sih masih bingung gitu ya mau milih menulis bukunya tentang apa. Tapi kalau saya pikir di zaman sekarang itu pasti banyak banget orang yang ingin hidup bahagia dan menemukan bahagia di dalam kesederhanaan. Dan buku ini juga saya tulis bisa untuk bukan hanya untuk anak remaja, tapi bisa untuk segala usia yang bisa membaca buku ini. Oke, saya tambahin ya, Nesya. You are what you think. If you think you can, you can. Kamu seperti apa yang kamu pikir. Pak, kamu pikir bisa, pasti bisa. Pada saat saya menulis itu, kayaknya susah. Tapi Ayu Widya mengatakan, nanti sekali Bapak menulis, Bapak nggak akan berhenti. Dan betul itu. Dan itu kalau sekarang mau nulis, idenya banyak sekali. Buktinya apa? Saya sudah siap dengan 7 buku. 4 sudah keluar, 1 udah proses untuk diterbitkan, 2 udah mengantre. Ya, tadi dikatakan juga oleh Pak Rendra, ya, Sultan Takdir Ali Syakbana, ya, mengatakan kan, kalau menulis buku itu sebenarnya menulis keabadian. Ya, kamu boleh mati, orang boleh lenyap, tapi buku akan abadi. Itu seperti yang dikatakan oleh penulis puisi bulan Juni, Sapati Djoko Damono. Boleh saja kamu hilang dari sejarah, tetapi buku akan selalu ya terbawa oleh kamu, bahkan bisa dibawa sampai ke akhirat untuk amal dan berkat. Ini luar biasa. Kalau saya menulis buku untuk mempertanggungjawabkan pada Allah pencipta yang memberikan bakat talenta saya menulis dan untuk menginspirasi orang lain. Kalau kita diberi bakat talenta, tidak kita bagikan, itu bisa diminta pertanggungjawaban. Semakin banyak diberi, maka kita harus bertanggung jawab. Maka Nesya, kamu punya tanggung jawab besar juga untuk berbagi, bukan hanya sekarang. Nanti Kamis depan tetap kita ketemu lagi, ya, karena pasti lebih seru, ya kan? Oke, silahkan. Terima kasih Pak Danang dan juga Neisha. Ini dari kolom chat sudah selesai. Mungkin ini ada seseorang yang raise hand, mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Syamani, SHIPA. Silakan. Boleh di-unmute, Pak? Silakan.
Ya. Gimana? Sudah masuk suaranya? Ya, sudah. Silakan Pak, ingin bertanya? Selamat siang bilang saya Bapak dan juga yang luar biasa ya, luar biasa. Jadi begini, masalah menulis itu saya sebenarnya sejak sekolah SMA, SMK itu sudah menulis. Jadi hampir semua pelajaran dari guru itu saya rangkum. Nah, ketika saya merangkum itu semua guru senang. Jadi yang dipakai malah rangkuman saya. Jadi pasti keluar di ujian. Walaupun saya tidak bikin satu gitu kan. Tapi buku rangkuman saya itu, pelajaran rangkuman itu dipakai sama guru, dipakai sama siswa seperti itu. Nah, kemudian ketika saya selesai, ketika saya mengajar, saya juga menulis buku karena untuk buku-buku pelajaran itu tidak ada dijual karena waktu itu saya berkecimpung di dunia taman pendidikan Al-Quran ya. Itu tidak ada dijual di kota saya. Jadi akhirnya apa? Nah, saya menulis buku pelajaran. Saya hanya dapat dari itu. Nah, kemudian ketika saya mengikuti ustaz saya Jogja, ustaz saya itu penerjemah. Jadi beliau membaca kitab gitu kan, membaca kitab. Nah, saya yang suruh ngetik, karena perlu menggunakan mesin ngetik. Nah, saya yang ngetikkan itu. Nah, cuman saat ini kenapa saya tidak menulis lagi gitu kan? Saya tidak menulis. Saya pernah juga menulis tentang puisi, tapi ya namanya kita di kota yang kecil ya, tidak ada penerbit, tidak. Siapa yang mau membeli, kemana kita? Nah, masalahnya di situ. Nah, jadi bagaimana kita ini? Karena tidak ada link, tidak ada jaringan. Mungkin Pak Danang, saya mungkin bisa membantu gitu ya. Saya ada satu tulisan yang bagus, bisa. Nah, itu kemana kita untuk menerbitkannya lalu siapa yang mau membeli gitu. Nah, itu yang jadi pikiran itu sehingga kalau mau nulis gimana seperti itu. Mungkin saya perlu diberi satu semangat sehingga berani menulis dan seterusnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini Pak Danang terlebih dahulu yang menjawab ya Pak Danang ya. Silakan Pak. Halo. Oke, selain Pak Syam dari Palembang ya. Enggak. Pak Danang mungkin terputus-putus ya Pak ya. Terputus-putus. Ya, sekarang sih suaranya sudah oke Pak. Sekarang masih nggak jelas? Oh, atau mungkin Oke, mungkin Pak Danang terlempar ya. Kita tunggu saja beliau. Oke, mungkin Neisha dulu yang ingin menjawab. Silakan Neisha. Jadi pertanyaan masuk lagi? Oh ya, ini sudah masuk. Neisha dulu yang jawab ya Pak Danang ya. Silakan Neisha. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana supaya untuk semangat, terus penerbitnya bagaimana mungkin, dan terjualnya bagaimana. Sudah? Ya. Neisha terlebih dahulu boleh, silakan. Ya, kalau untuk semangat nulisnya tadi udah pernah dibahas ya. Yang karena itu emang impian dan keluarga dan teman-teman dekat juga mensupport semakin semangat. Terus kalau untuk penerbitnya itu juga diurusin oleh guru saya, Pak Didi. Dan kalau terjualnya gimana aja ya, jadi itu saya jualnya ke teman-teman, terus ke teman orang tua juga ada yang beli, terus ke sosial media seperti Instagram, ke TikTok promosiannya, dan lumayan ada yang beli, dan lewat Shopee juga. Seperti itu. Oke, berarti dari Neisha lebih ke
semua platform lebih baik dicoba ya Nesha ya untuk menjual. Oke. Ya. Dari Pak Danang, apakah sudah bisa Pak Danang menambahkan? Halo, sudah terdengar sekarang? Terdengar Pak. Author, writer, as a marketer tuh. Seorang penulis, seorang pengarang itu harus sekaligus juga pemasar, penjual. Kenapa Nesha buku saya setahun bisa laku 3.000? Karena saya ngasih training di toko. Saat ngasih training itu, nah saya sambil jual buku saya, sambil praktek seharian. Lalu saya bisa menjual karena ini untuk penjualan lewat training-training. Kamu bayar 4 juta, 5 juta ngambil buku saya. Katakanlah kok harganya 100.000, berarti 50 orang itu saya dapat 5 juta. Di Jogja saya pernah sekali jual 100 buku, 10 juta. Caranya ya. Jadi bisa dengan bicara gitu. Lalu kesempatan kalau kita ada apapun digunakan. Misalnya saya diundang oleh TV. Wah, itu kesempatan saya promosi buku saya. Sewaktu saya kunjungan ke Makassar, saya kontak dengan TV Kompas Makassar, Radio Makassar. Waktu ke Bali, Kompas Bali, Radio Sonora Bali. Waktu ke Medan, Radio Smart atau Sonora Medan. Kompas TV Medan. Ke Riau, Kompas TV Pekanbaru Riau. Radio, nah sehingga itu. Apalagi kalau saya diundang di Smart FM. Nah, bisa aja Nesha naik Smart FM. Apa yang terjadi? Sekali ngomong ya, itu Nesha, itu langsung relay ya. Medan, Palembang, ya Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Jogja, lalu Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin. 10 kota langsung loh. Itu pun dibuat rekamannya di YouTube. Sehingga apa? Bertambah. Nah, Nesha kita beruntung nanti Jessica dan Indonesia Belajar akan merekam ini di YouTube dan akan disalurkan di sana. Nanti kalau jadi, saya kirim ke Nesha kembangkan lagi. Seperti teman saya yang saya ajak, bisa langsung pengikutnya 2.500. Nah, dari sekian 10% aja ambil yang beli. Udah 250. Itu. Apa yang dilakukan Nesha sudah betul ya untuk Pak Syam dari Palembang. Jadi kita harus aktif. Harus aktif juga. Jangan mengharapkan penerbit. Penerbit juga biasanya juga ngadain ini ya, promo-promo, lalu kadang juga talk show, lalu buat flyer, macam-macam lah itu. Atau mungkin kalau misalnya beli 10 dapat diskon 10%, beli 20 dapat diskon 20% misalnya. Atau kalau 50 100 misalnya 30% gitu misalnya ya. Jadi memang ada cara-cara itu kita hitung ya gitu loh. Dan jangan takut kita misalnya memberi contoh atau sampel ke mass media ya. Misalnya dimuat di koran, dimuat di radio, dimuat di itu. Dan yang seru seperti ada TikTok kemarin itu saya juga dipanggil untuk orang dibuatin semacam rekaman-rekaman itu. Bahkan ada orang-orang itu yang dengan senang hati mempromosikan buku kita. Saya juga kaget. Buku saya udah habis, Jessica. Masih ada yang mempromosikan buku yang pertama. Aduh. Tapi ya anyway, thank you Jogja. Nah, seperti itu. Jadi networking zaman sekarang penting. Gunakan mass media semaksimal mungkin. Entah itu YouTube, Instagram, Telegram, Facebook. Saya dapat pesanan dari semua itu. Termasuk dari teman-teman, keluarga, saudara, begitu. Nah, saudara bersaudara, teman berteman, apalagi ada orang tua. Dan jangan lupa ini ada komputer, internet ini untuk apa? Nah, itu. Sehingga dengan begitu orang kenal, lalu kita bisa dengan mudah membeli. Kadang-kadang ketakutan dulu ya, laku enggak. Nah, kalau kita enggak mulai, bagaimana? Saya pun dulu juga gitu. Wah, gimana pada yang beli? Begitu 3 bulan langsung cetak ulang, kaget juga saya. 1,5 tahun cetak ulang 5 kali loh, Nesha. Ayo Nesha, kejar. Silakan Jessica. Oke, terima kasih luar biasa sekali Pak Danang dan juga Nesha. Pak Syam semoga terjawab ya. Dan tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 3 lewat, udah saatnya kita tutup. Bagi Anda yang ingin
Nanti kita bisa langsung bertemu di minggu depan bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Nesya. Dan betul kata Pak Danang, nanti pada saat ini selesai, kita akan proses terlebih dahulu dan kita akan masukkan ke dalam YouTube. Jadi apabila Anda tadi misalnya mau share ke keluarga Anda bisa langsung share aja dari YouTube kita. Terima kasih sahabat pembelajar, mungkin sebelum saya benar-benar tutup dari Pak Danang dan juga Nesya, boleh untuk memberikan sebuah closing statement. Silakan mungkin dari Indonesia terlebih dahulu. Ya, saya mau ucapin terima kasih buat Kak Jessica dan Pak Danang karena fasilitas acara ini. Dan semoga setelah mengikuti seminar ini dan membaca buku The Alien's Journey, teman-teman dapat menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Cintai orang tua, sayangi teman, hormati guru, dan terus berkarya untuk Indonesia maju, Indonesia tumbuh. Nesya, jangan lupa yang Silakan, Pak Danang. terlewat dari sekarang siapin untuk minggu depan ya. Kita belum tuntas ini karena masih banyak yang tertarik termasuk saya sendiri. Jadi ya sekali lagi ya kita ya Nesya. Ada yang sampai 5 kali 7 kali loh ya. Nesya paling nggak 2 kali ya. Oke? Ya, siap Pak. Terima kasih Nesya. Jadi nanti kita akan tambah seru. Nanti Nesya memberitahu yang lain. Nah, dengan YouTube yang dimuat nanti disebarkan mungkin akan jadi lebih banyak lagi. Baik, saya hanya mau mengatakan apa? Selagi buku tertulis, ya, itu berarti memperpanjang usia penulisnya. Maka ukir jejakmu dengan buku Indonesia Maju lewat Indonesia Belajar. Terima kasih, salam sukses dan merdeka! Luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada Pak Danang dan juga Nesya karena hari ini sangat amat menginspirasi sekali. Semoga semuanya terinspirasi dengan baik. Dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik ya Pak Danang ya. Dan juga Nesya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami mohon undur diri dari Indonesia Belajar. Terima kasih, luar biasa. Stay safe, stay healthy. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Nesya.